Tempat wisata juga udah mulai meningkatkan fasilitasnya seperti Ocean Park Hong Kong dan Ngoping 360. Dan juga misalnya kalau Sobat Ceria ke Hong Kong Disneyland juga nggak perlu khawatir karena di Hong Kong Disneyland juga ada quiet room yang mana bisa digunakan untuk berdoa atau sholat juga. Bahkan mitra-mitra hotel di Hong Kong ya, Sobat Ceria juga sudah berupaya meningkatkan fasilitasnya, juga mendapatkan peringkat Christian rating dan menyediakan sajadah di kamar serta halal corner pojok halal untuk sarapan. Jadi nggak perlu khawatir untuk ibadah maupun juga untuk makannya nanti. Halo Sobat Ceria, balik lagi di podcast Halal Seru. Nah Sobat Ceria, sebelum memasuki podcast ini yang lumayan nanti akan membuat Sobat Ceria nih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Sobat Ceria, kita di episode kali ini bakal bahas jelajahi Hong Kong dari skyline Hong Kong yang ikonik, Hong Kong Disneyland, sampai masjid di Hong Kong nih Sobat Ceria. Sebelum kita mulai ke podcast lebih dalam, aku ditemenin nih sama salah satu partner kita yang keren banget, Kak Fajar. Sebelumnya kenalin dulu nih, halo Kak Fajar. Halo Banita. Halo Sobat Ceria semua, perkenalkan nama saya Fajar, Trade Representatif dari Hong Kong Tourism Board. Iya nih Sobat Ceria, jadi nanti sepanjang podcast kita akan ditemenin sama Kak Fajar. Nanti Kak Fajar ini akan kasih kita penjelasan-penjelasan tentang Hong Kong, terus akan membawa kita liburan Hong Kong di podcast dulu nih sebelum nanti Sobat Ceria langsung berangkat ke Hong Kongnya. Gitu nih Sobat Ceria, kalau dengar Hong Kong yang kebayang tuh apa sih? Shopping ya Kak, terus dimsum halal. Tapi terkadang juga muncul nih satu pertanyaan yang banyak dari kalangan traveler nih Kak. Nyaman gak sih buat muslim traveler gitu? Nah di episode ini kita bakal bahas semuanya. Jadi Sobat Ceria gak usah khawatir bingung. Jadi nonton terus di podcast Ceria Halal Seru ini. Kita akan bahas mulai dari masjid, makanan halal, dan muslim friendly, sampai fasilitas ramah muslim di tempat wisata seperti Hong Kong Disneyland, Ocean Park, dan lainnya. Jadi kalau Sobat Ceria nanti mau ke Hong Kong tapi masih ragu, nggak usah ragu karena Hong Kong ini ada masjid, restoran halal yang muslim friendly, dan banyak tempat-tempat sholat di beberapa sudut. Hampir Hong Kong tuh hampir semuanya tuh banyak tempat sholat Sobat Ceria gitu. Nah Sobat Ceria, tanpa lama-lama kita langsung ngobrol aja sama Kak Fajar ya Kak. Gimana Kak, kabarnya sehat? Sehat, kamu gimana? Aman? Baik? Alhamdulillah sehat nih Kak. Menurut Kak Fajar udah pernah ke Hong Kong berapa kali nih? Wah, setidaknya karena bertugas ya sekarang pasti setahun lah adalah selalu ke Hong Kong Gitu wajib juga. banget ya Betul. Kak. Karena Hong Kong ini juga terkenal dengan Disneyland. Hong Kong Disneyland juga bagus banget Kak. Itu banyak banget yang kita temuin di sosial media Disneyland Hong Kong yang keren-keren banget. Nah Sobat Ceria, Hong Kong ini salah satu destinasi ramah muslim yang menerima penghargaan dari Halal in Travel Award 2025. Bener gak Fajar? Betul. Kita tepuk tangan dulu dong. Nah Sobat Ceria, langsung aja kita tanya sama Kak Fajar. Kak Fajar, bisa gak nih membagikan beberapa perkembangan terkini dan penting terkait umat muslim di Hong Kong yang perlu diketahui sama Sobat Ceria? Pastinya banyak sekali nih Sobat Ceria kalau Hong Kong itu juga ingin semakin memposisikan dirinya sebagai destinasi wisata ramah muslim, terutama untuk turis-turis dari Indonesia ya, yang majority juga emang muslim juga. Nah, menurut Global Muslim Travel Index 2025, ini juga kabar yang bahagia ingin kami sampaikan juga, Hong Kong menempati peringkat ketiga di antara destinasi non-Islami untuk wisata ramah muslim dan telah dinobatkan sebagai destinasi ramah muslim yang paling menjanjikan tahun ini. Nah, ini juga menarik sekali karena banyaknya perkembangan yang dilakukan pemerintahan Hong Kong untuk menjadikan Hong Kong sebagai destinasi yang nyaman pastinya. Hal ini mencerminkan upaya untuk semakin meningkatkan dan memperluas banyaknya pilihan makanan halal pastinya, akomodasi ramah muslim, fasilitas ibadah, dan pengalaman yang inklusif secara budayanya pastinya. Dan juga baru-baru ini dari Hong Kong Tourism Board sendiri juga baru saja meluncurkan sebuah campaign yang kita namakan Jelajah Hong Kong. Nah, Jelajah Hong Kong ini apa nih Sobat Ceria? Jelajah Hong Kong ini adalah kemitraan dengan mitra untuk mempromosikan rencana perjalanan dan pengalaman ramah muslim yang pastinya sudah dikurasi dengan baik, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi pengunjung muslim.
Dan ini juga pastinya adalah sebuah inisiatif yang dilakukan di bawah tema ini untuk menyampaikan informasi pada konsumen di Indonesia terutama bahwa kami mempunyai tujuan untuk menjadikan Hong Kong sebagai destinasi wisata yang mudah dan aman pastinya. Nah, Sobat Ceria tuh udah denger kan penjelasan Kak Fajar. Jadi nggak usah ragu lagi ke Hong Kong karena Hong Kong ini udah ramah Muslim. Terus kalau Sobat Ceria ke Hong Kong tuh udah pasti nyaman, aman dan seru pokoknya gitu. Jadi jangan dijadiin Hong Kong ini opsi, tapi salah satu wishlist wajib ya Kak. Betul. Untuk dikunjungi gitu. Nah, Kak Fajar, yang membuat Hong Kong ini menjadi destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim itu apa tuh Kak Nah, kira-kira? itu pertanyaan yang sangat menarik karena ini mau dieksplor sekali nih untuk Hong Kong sendiri. Hong Kong itu sendiri kenapa beberapa alasan harus dikunjungi pastinya untuk apalagi untuk soal sobat-sobat ceria yang Muslim travelers pastinya. Yang pertama itu karena banyak pilihan makanan halal nih sobat ceria. Jadi nggak perlu khawatir di kota Hong Kong itu menawarkan berbagai pilihan kuliner yang mudah ditemukan di berbagai area kota. Mulai dari restoran halal hingga banyak pilihan makanan vegetarian yang sesuai dengan syarat Islam pastinya. Muslim traveler nggak perlu khawatir saat mencari makanan selama perjalanan. Jadi aman dan nyaman. Yang kedua, kalau misalnya kita membicarakan untuk ibadah juga nggak perlu khawatir ini untuk sobat ceria. Karena di Hong Kong banyak fasilitas ibadah yang mudah diakses. Hong Kong memiliki beberapa masjid dan ruang sholat di lokasi strategis, termasuk masjid terbesar di Kowloon dan tempat sholat di tempat-tempat umum seperti bandara sehingga memudahkan umat-umat Muslim untuk ibadah saat menjelajahi kota. Nah, Sobat Ceria, jadi gitu. Jadi udah nggak usah perlu khawatir lagi kalau mau ke Hong Kong. Biasanya nih Kak Fajar, orang tuh kalau mau liburan ke beberapa destinasi, itu kan pasti takut sholatnya, terus lingkungannya. Jadi kalau Sobat Ceria ke destinasi Hong Kong, itu udah nggak perlu khawatir sholat karena udah Muslim traveler banget, nyaman, terus sholatnya juga bisa terjaga di sana, nggak usah khawatir kayak aduh nanti sholatnya gimana ya. Nah, sekalian mau nambahin juga di Mbak Mita, kalau misalnya di website kami di discoverhongkong.com itu juga sudah pasti ada, selain pastinya konsultasi ke teman-teman di Ceria juga nantinya, nanti Sobat Ceria juga sebelum konsul atau membeli produknya di Ceria, pasti bisa mencari inspirasi dulu nih di website kami di discoverhongkong.com. Karena di sana juga ada panduan lengkap bagi Muslim travelers untuk menemukan berbagai informasi, tips perjalanan dan pengalaman budaya yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu juga selain website kami juga sudah meluncurkan guidebook digital yang berisikan informasi yang akan membantu Muslim travelers dalam perjalanan ke Hong Kong. Nah, mungkin Mbak Mita juga bisa memperlihatkan, ini adalah sebuah guidebook yang namanya Jelajah Hong Kong. Ini adalah informasi yang paling aman dan akurat pastinya untuk semua informasi yang disampaikan juga pastinya. Nah, selain si Jelajah Hong Kong ini sendiri juga yang bisa kita highlight juga nih Sobat Ceria, yaitu atraksi dan pengalaman yang ramah Muslim. Kalau Hong Kong itu juga dikenal sebagai tempat-tempat yang nyaman pastinya karena selain makanan dan fasilitas ibadah, Hong Kong juga menawarkan atraksi wisata yang dikurasi sudah dengan aman, seperti tempat wisata favorit dan destinasi budaya yang dapat dinikmati. Dengan kombinasi kuliner halal, fasilitas ibadah, panduan khusus dan informasi yang mudah diakses, Hong Kong berharap Muslim traveler berharap lebih bisa menjelajahi kota dengan nyaman dan aman pastinya. Nah, Sobat Ceria itu udah lengkap banget penjelasan dari Kak Fajar. Ini aku juga lagi lihat-lihat. Ini bener-bener lengkap ya Kak. Terus di sini nggak harus bingung lagi. Di sini udah banyak banget. Terus dari transportasi di sana ada MTR, bus, terus taksi. Ini udah lengkap banget. Terus bagus-bagus juga. Jadi kalau misalkan mau ke Hong Kong masih ragu itu perlu dipertimbangkan ya Kak. Kenapa masih ragu? Karena Hong Kong ini udah lengkap, bagus. Terus udah nggak perlu diraguin lagi perihal sholat. Karena di sana Muslim friendly. Gitu. Dan guidebook ini sendiri juga selain ini bisa didapatkan juga secara versi digital ya. Jadi mungkin nanti Sobat Ceria bisa scan QR code di sini. Iya, nih atau link di bawah ini nanti ya Sobat Ceria biar Sobat Ceria bisa lihat langsung ya Kak ya. Betul. Bener. Jadi kalau mau ke Hong Kong di-download dulu nih di link digital ini gitu. Nah, Kak Fajar, ini pertanyaan dari aku pribadi ya. Mungkin Sobat Ceria juga pengen tahu. Aku kan salah satu orang yang pengen banget ke Hong Kong. Jadi destinasi Hong Kong ini bukan opsi tapi wishlist aku di tahun ini. Amin. Ada nggak dari Kak Fajar, selain aku kan udah tahu nih Disneyland Hong Kong, dimsum, rekomendasi dari Kak Fajar langsung nih, ini harus kemana nih yang wajib banget gitu. Banyak sekali sih sebenarnya tempat-tempat yang bisa dikunjungi karena kan Hong Kong itu nggak hanya attraction juga, tapi juga maksudnya Hong Kong itu juga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya Mbak Mita suka olahraga juga, itu juga ada great outdoors yang bisa dieksplor juga. Untuk yang suka hiking, itu juga sangat possible sekali untuk dilakukan di Hong Kong. Gitu nih Sobat Ceria, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Kak Fajar. Nah, tadi
yang sering bikin tenang saat traveling itu kan bukan cuma pemandangan, tapi juga tahu di mana bisa sholat dengan nyaman nih Sobat Ceria. Tadi sempat diinfokan sebelumnya, Hong Kong ada beberapa masjid, juga tersedia ruang sholat di tempat umum seperti di bandara atau di tempat wisata. Boleh diinfokan ya nih Kak Fajar mengenai ini gitu, biar Sobat Ceria makin paham gitu. Berarti juga untuk Sobat Ceria melakukan perjalanan ke Hong Kong ya, jadi nggak perlu khawatir, apalagi dengan ceria juga pasti sudah, untuk waktu beribadah juga sudah terjaga ya. Nah untuk fasilitas sendiri juga nggak perlu khawatir Sobat Ceria, karena fasilitas sholat itu di Hong Kong juga banyak sekali tersedia. Itu ada area keberangkatan dan kedatangan di Terminal 1 Bandara Internasional Hong Kong di HKIA-nya. Tempat wisata juga udah mulai meningkatkan fasilitasnya seperti Ocean Park Hong Kong dan Ngong Ping 360. Dan juga misalnya kalau Sobat Ceria ke Hong Kong Disneyland juga nggak perlu khawatir, karena di Hong Kong Disneyland juga ada quiet room yang mana bisa digunakan untuk berdoa atau sholat juga. Bahkan mitra-mitra hotel di Hong Kong ya, Sobat Ceria juga sudah berupaya meningkatkan fasilitasnya, juga mendapatkan peringkat Christian rating dan menyediakan sajadah di kamar serta halal corner pojok halal untuk sarapan. Jadi nggak perlu khawatir untuk ibadah maupun juga untuk makannya nanti. Wah, ini makin banyak nih Kak Fajar yang tertarik ke Hong Kong, karena Hong Kong udah se-prepare itu dan sekeren itu sekarang ya teman-teman. Nah Kak Fajar, masjid di Hong Kong yang wajib dikunjungi itu kan ada apa aja sih, dan kenapa tiap masjid itu spesial nih Kak Fajar? Di Hong Kong itu ya Mbak Mita dan Sobat Ceria nggak perlu khawatir, karena di Hong Kong itu sebagian besar masjid terletak di daerah perkotaan yang terhubung dengan baik dan berjarak hanya beberapa menit saja dengan jalan kaki dari MTR-nya. Jadi sangat mudah diakses, jadi nggak perlu khawatir. Nah kalau misalnya macam-macam masjidnya juga banyak sekali masjid-masjid yang bisa dikunjungi selama di Hong Kong. Yang pertama itu ada Kowloon Mosque and Islamic Center. Nah ini menarik sekali nih Sobat Ceria. Ini adalah masjid terbesar dan paling terkenal di Hong Kong. Dan dia lokasinya di area Tsim Sha Tsui, ini dekat pusat perbelanjaan. Jadi habis belanja-belanja, siapa tahu ingin habis belanja-belanja ingin beribadah bisa Benar. dekat ini. Dan juga dia juga dekat dengan zona kuliner. Jadi masjid ini secara rutin menyelenggarakan salat harian dan salat Jumat. Jadi nggak perlu khawatir. Dan juga dapat menampung ribuan jemaah. Nah, dan berfungsi sebagai pusat komunitas bagi umat muslim setempat maupun pengunjung. Wah, Masya Allah banget nih Sobat Ceria, jadi nggak perlu kayak ini kan masjidnya kan di Hong Kong nih, terus ditutup buka, nggak usah khawatir karena di sana harian juga sholat Jumat. Jadi Sobat Ceria kayak ibadah nyaman aja ya Kak. Betul. Lanjut ya Kak Fajar. Oke, selain itu kita juga ada Amar Mosque dan Osman Ramju Samdik Islamic Center. Ini juga sangat menarik sekali. Dia ini lokasinya di area Wan Chai. Masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat komunitas. Nah, ini juga menarik sekali. Di masjid ini juga memiliki ruang sholat, fasilitas pendidikan, dan di atasnya itu ada Islamic Center Kantin. Nah, ini yang paling bikin menarik adalah kalau misalnya kita ke Hong Kong itu belum sah kalau belum makan dimsum. Benar. Nah, di sini tuh di Islamic Center Kantin ini menggunakan makanan-makanan halal. Salah satunya adalah makanan khas Hong Kong sendiri, yaitu dimsum. Jadi nggak perlu khawatir untuk Sobat Ceria. Dan juga menyajikan pastinya masakan lokal sehingga menarik bagi wisatawan dan menginginkan ruang spiritual sekaligus makanan halal otentik. Nah, habis itu kita bisa ke masjid lagi yang bisa dieksplor juga, yaitu Jamia Mosque, Masjid Jamia, sebagai masjid tertua di Hong Kong yang terletak di area sentral. Nah, Masjid Jamia ini menarik nih Sobat Ceria, karena pengunjung dapat melihat nilai sejarah dan arsitekturnya. Meskipun lebih kecil dibandingkan masjid-masjid lainnya, masjid ini merupakan landmark penting dan mudah dikunjungi dari area wisata ya pastinya. Nah, Sobat Ceria, itu penjelasan dari Kak Fajar lengkap banget. Jadi untuk Sobat Ceria nonton podcast ini langsung di-share nih podcastnya untuk teman-teman Sobat Ceria yang mau liburan ke Hong Kong. Karena bukan cuma 1-2 ya Kak masjidnya, tapi ada beberapa yang lokasinya benar-benar strategis. Jadi kalau Sobat Ceria nanti habis belanja atau nanti udah memasuki waktu sholat, itu nggak harus bingung cari tempat sholat di mana, karena lokasinya benar-benar strategis nih. Nah, Kak Fajar, kita masuk ke part yang paling seru dan favorit, itu tentang makanan nih Kak. Nah, dari Sobat Ceria nih atau teman-teman lainnya kan paling suka banget sama dimsum. Dimsum itu kan makanan favorit ya Kak. Nah, di Hong Kong sendiri itu halal kan Kak pastinya? Betul, tadi seperti yang sudah di-mention juga, tadi di Islamic Center Canteen juga ada dimsum yang halal, pastinya bisa dicicipi juga. Jadi untuk mencari makanan otentik, di sana juga nggak perlu khawatir nih untuk Sobat Ceria. Karena banyak sekali restoran-restoran dan juga yang menyediakan makanan otentik Hong Kong yang pastinya sudah ada sertifikasinya juga. Nah, tuh Sobat Ceria, udah tunggu apa lagi? Buruan nih, booking seat liburan bareng Ceria Holiday ke Hong Kong sekarang juga, karena Hong Kong ini destinasi yang favorit dan menarik banget. Lanjut nih ya Kak.
Nah, Kak Fajar, tadi kita masuk di guidebook kan disebut ada beberapa kategori restoran halal. Bisa dijelasin secara singkat nggak nih, Kak? Di guidebook ini restoran halal tuh apa aja? Kalau misalnya di guidebook yang jelajah Hongkong tadi itu untuk mengklasifikasi kategori restoran di Hongkong itu di sana ada 4. Lalu yang pertama ada halal certified restoran, itu adalah yang sudah pasti sertifikasi halal. Lalu juga ada halal friendly certified restoran yang pastinya dapurnya juga terpisah nih. Lalu juga ada halal certified kitchen restoran di mana pasti sudah ada keamanan yang dapurnya. Lalu juga ada muslim owned restoran di mana restoran ini dimiliki oleh muslim owned lah pastinya, untuk kepemilikan muslim yang sudah pastinya aman dan nyaman. Nah, gitu Sobat Ceria. Jadi untuk Sobat Ceria nih yang lagi liburan di Hong Kong atau baru mau berangkat ke Hong Kong, untuk makanan gak usah terlalu dipikirin yang gimana-gimana, karena alhamdulillahnya di Hong Kong ini makanannya terjaga. Apalagi bareng Ceria Holiday, pasti kalau liburan bareng Ceria Holiday makanannya insya Allah terjaga dan muslim friendly dan halal friendly gitu nih Sobat Ceria. Lanjut nih ya Kak Fajar, seberapa berkembang sih pilihan restoran halal di Hong Kong saat ini? Terus, apakah restoran halal mudah ditemukan di area wisata? Betul banget nih. Jadinya kalau misalnya di Hong Kong itu juga di area-area wisata, misalnya di Tsim Sha Tsui, di Central itu juga banyak sekali memiliki area-area yang bisa dieksplor, dan juga makanan-makanan beragam seperti Chinese food, Asian, Western, dan Timur Tengah. Jadi bisa dilihat referensinya mungkin seperti Islamic Center Canteen, yaitu tadi untuk mencari dimsum yang halal. Lalu juga ada Dignity Kitchen, ada Lady 13 Kitchen, dan juga ada Ebenezer juga. Itu juga sangat menarik sekali lah untuk bisa dicicipi oleh sobat-sobat ceria. Nah, Sobat Ceria tuh tadi dicatat. Kalau untuk Sobat Ceria yang mau liburan ke Hong Kong, langsung aja catat Islamic Center Canteen misalkan. Atau tadi beberapa referensi yang dijelasin sama Kak Fajar. Nah, Kak Fajar, kita lanjut ya. Yang bikin menarik Hong Kong itu bukan cuma kota, tapi juga kota keluarga. Nah, buat keluarga muslim, seberapa ramah Hong Kong untuk liburan bareng anak nih, Kak? Jadi Hong Kong itu juga bisa dikunjungi siapa aja. Dalam hal ini tadi Mbak Mita bertanya untuk keluarga kan. Nah, nggak perlu khawatir Sobat Ceria, Hong Kong juga merupakan destinasi ramah anak di mana keluarga dapat mengunjungi museum. Seperti contohnya yang bisa kita rekomen adalah Hong Kong Palace Museum yang sering menghadirkan pameran-pameran tematik internasional pastinya, termasuk koleksi artefak bersejarah dari berbagai peradaban. Museum ini juga sangat menarik dan juga menyajikan pengalaman yang dikemas dengan sentuhan digital sehingga lebih menarik bagi pengunjung pastinya. Kemudian saat ini, yang sekarang ini kalau misalnya Sobat Ceria mengunjungi Hong Kong Palace Museum sedang menampilkan pameran spesial berjudul Ancient Egypt Unveiled. Ini dia Treasures from Egyptian Museum. Jadi yang suka dengan budaya-budaya Mesir kuno dapat mengunjungi Hong Kong Palace Museum, karena sekarang ini menampilkan 250 artefak peninggalan Mesir kuno dari 7 museum besar di Mesir. Nah, pameran ini akan berlangsung hingga 31 Agustus tahun ini untuk Sobat Ceria. Jadi juga menawarkan kesempatan langka untuk menjelajahi sejarah, seni, dan budaya peradaban Mesir kuno secara langsung. Nah, tadi juga selain untuk keluarga tadi ya, misalnya selain ke museum, dari taman hiburan pastinya bisa ke Hong Kong Disneyland, Ocean Park, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Ceria tuh, ini kesempatan langka yang dibilang tadi Kak Fajar. Langsung booking seatnya nih, karena cuma sampai tanggal 31 Agustus 2026. Siapa tahu nih Sobat Ceria mau liburannya habis lebaran. Itu seru banget tadi dengerin podcast, langsung cus berangkat ke Hong Kong. Kak, kita lanjut ya. Oke. Di Hong Kong Disneyland ini, Kak, apakah tersedia makanan halal dan fasilitas ibadah, Kak? Karena kan Sobat Ceria kan pasti kalau ke Disneyland kan udah excited main, terus happy-happy. Nah, di sana tuh ada nggak, Kak, kira-kira makanan halal dan fasilitas ramah? Untuk Sobat Ceria yang pastinya juga akan bermain di Hong Kong Disneyland juga nggak perlu khawatir nih Mbak Mita, karena di Hong Kong Disneyland juga menyajikan makanan halal yang di satu restoran namanya Wayfinder's Table, itu di area Adventureland di Hong Kong Disneyland, yang juga menyajikan makanan Asia pastinya. Hong Kong Disneyland juga menyediakan prayer room atau yang disebut dengan choir room di area Mystic Point yang bisa digunakan untuk sholatnya. Jadi nggak perlu khawatir untuk Sobat Ceria akan mencari tempat ibadah, nggak perlu khawatir juga karena disediakan di Hong Kong Disneyland. Di sana juga tersedia tempat wudhu dan arah kiblat, jadinya aman dan nyaman. Nah, Masya Allah banget nih Sobat Ceria. Jadi untuk Sobat Ceria, aku ingetin lagi yang tadi mau ke Hong Kong. Kan kalau kita searching di sosial media kan belum tentu ya Kak, ini bener nggak jawabannya. Nah, kalau Sobat Ceria udah dengerin podcast, jadi nggak usah ragu lagi tentang Hong Kong. Jadi langsung buruan liburan ajak keluarga, sahabat, teman, atau semua orang yang terdekat gitu.
Nah, Sobat Ceria pasti juga kepo kan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Kak Fajar, selain Hong Kong Disneyland, destinasi keluarga apa lagi nih yang ramah muslim untuk Sobat Ceria? Oke, selain Hong Kong Disneyland ya, Sobat Ceria juga bisa mengunjungi Ocean Park Hong Kong. Di sana juga menarik sekali nih Sobat Ceria. Ocean Park merupakan tempat hiburan oceanarium besar yang terletak di Hong Kong Island dan merupakan salah satu objek wisata ikonik di kota Hong Kong juga. Ada area wahana seru untuk pecinta adrenalin, atraksi keluarga, serta bisa melihat satwa dan kehidupan laut, termasuk akuarium kelas dunia. Pemandangan satwa kutub seperti penguin, serta panda raksasa, serta pengalaman edukasi tentang konservasi alam dan laut. Nah, yang menarik di Ocean Park Hong Kong ini juga kemarin itu kalau misalnya ada berita-berita viral yang ada, kita itu ada baru kedatangan panda-panda. Panda-pandanya juga panda-panda yang lucu, karena ini pandanya kayak keluarga gitu. Jadi mereka baru sampai juga lah istilahnya tinggal di Hong Kong, sehingga menjadikan salah satu atraksi yang menarik untuk bisa dikunjungi dan dilihat juga. Lalu juga kalau misalnya kita tanya ya Mbak Mita untuk makanan halal, Ocean Park mempunyai beberapa kios dan restoran halal. Jadi nggak perlu khawatir, restorannya namanya Cafe Ocean. Nah itu juga mempunyai ruang sholat di area Thrill Mountain di sebelah wahana The Flash atau The Summit. Ruang salat ini dilengkapi arah kiblat, sajadah, tempat wudhu, area salat terpisah antara pria dan wanita. Nah, Sobat Ceria, ini aku cocok nih Kak kesini nih. Kayak Pas karena ya. aku suka banget sama dunia laut Oke, gitu. oke. Terus hewan-hewan. Apalagi tadi dengar panda. Kalau panda kumpul sekeluarga kebayang yang lucu banget. Lucu, yes. Sobat Ceria masih bingung. Aduh, kalau masih bingung kebangetan sih, karena ini udah sedetail ini. Terus tempat-tempatnya strategis, makanannya, ini semuanya Hong Kong cocok banget untuk jadi salah satu destinasi yang bener-bener wajib dikunjungi ya Kak. Lanjut Kak, ada apa lagi nih? Oke, tadi kita udah ke Hong Kong Disneyland, kita udah ke Ocean Park Hong Kong. Nah, ini juga yang nggak kalah menarik nih, ada Ngongping 360 juga. Naik Ngongping 360 dari Tung Chung ke Ngongping Village kurang lebihnya 25 menit. Lalu sambil menikmati pemandangan pastinya pegunungan laut, bandara Hong Kong, dan juga kita akan lewat sebuah patung ikonik di patung Big Buddha di sana. Jadi culturalnya sangat terasa sekali di sana. Lalu juga bisa memilih crystal cabin juga dengan lantai kaca untuk pengalaman lebih dramatis. Jadi kayak seakan-akan kita terbang lah gitu. Iya benar. Nah, di Ngongping Village juga menyediakan ruang sholat terpisah untuk pria dan wanita dengan sajadah, mukena, tasbih, Al-Quran, dan arah kiblat. Jadi nggak perlu khawatir, tamu-tamu wajib mengajukan permintaan ruang sholat 15 menit sebelumnya di pusat informasi. Fasilitas wudhu dan toilet hemat air juga tersedia untuk kenyamanan tamu. Nah, terakhir juga untuk makanan di Ngongping 360 juga nggak perlu khawatir karena ada yang sertifikasi halal, yaitu menyajikan masakan Timur Tengah bernama Ebenezer's. Nah, Sobat Ceria, siapa nih yang relate? Traveling itu capek kalau transportasinya ribet, tapi di Hong Kong katanya beda. Nah, Kak Fajar, transportasi apa yang paling direkomendasikan untuk musim traveler yang traveling bersama keluarga nih, Kak? Jadi Sobat Ceria dan Mbak Mita, kalau di Hong Kong itu juga aman dan pastinya sangat mudah untuk didatangi oleh siapa aja. Kalau misalnya kita membicarakan tentang keluarga, nggak perlu khawatir, karena kita juga bisa melihat seberapa besar sih jumlah keluarganya, tapi tentu saja juga banyaknya moda transportasi yang dapat dicoba oleh keluarga supaya mendapatkan experience yang lebih khas lah dari Hong Kong sendiri. Di sana juga ada tram dinding yang bisa dicoba, ada Aqua Luna, ada Star Ferry. Jadi masing-masing dari transportasi itu juga pastinya memberikan experience yang berbeda-beda pasti. Nah, Kak Fajar, mungkin dari beberapa Sobat Ceria, begitupun aku, ada yang belum tahu nih, apa itu Octopus Card dan kenapa penting buat traveler, Kak? Nah, kalau untuk Octopus Card itu adalah salah satu yang sering didengar pastinya di Hong Kong nanti. Sebagai informasi juga, Octopus Cards itu adalah kartu yang merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar semua layanan transportasi umum dan juga bisa digunakan untuk belanja dan masih banyak lagi. Jadi emang satu kartu ini bisa dipakai untuk banyak kebutuhan di Hong Kong. Nah, selain kartu Octopus, metode pembayaran lain seperti Alipay, Apple Pay, dan Google Pay juga dapat dilakukan sebagai metode pembayaran di Hong Kong. Nah, Sobat Ceria, kalau misalkan Sobat Ceria cuma punya waktu sekitar 4-5 hari aja, nggak usah khawatir. Sobat Ceria langsung booking di DM atau di nomor kita. Jadi nanti Sobat Ceria akan diarahkan sama tutor konsultan kita untuk ambil paket grup series yang 7 hari 5 malam Hong Kong, Disneyland, dan Guangzhou. Kan tadi udah ngedengerin podcast ya Kak, terus langsung nih pengen cari-cari itinerarinya yang cocok nih, apa nih di waktu yang singkat. Nah, Cherry Holiday punya nih Sobat Ceria, jadi langsung cus di booking. Karena kalau high season nih Kak Fajar biasanya full gitu seatnya. Apalagi Hong Kong ini kan tadi udah dijelasin secara rinci, terus yang strategis tempat.
sholat, terus beberapa destinasi wisatanya juga bagus-bagus. Takutnya dari sini langsung pada booking seat nih. Amin. Yeah. Langsung penuh full ya. Dari Kak Fajar ada lagi nggak nih yang mau disampaikan atau referensi-referensi atau apa gitu Kak untuk Sobat Ceria atau cukup? Jadi untuk Sobat Ceria semua pastinya jangan lupa kalau misalnya mau mencari informasi lebih lanjut lagi sebelum booking produknya, tadi sudah bisa disebutkan, bisa lihat referensi tempat-tempat muslim dan juga makanan-makanan halal. Itu semua referensinya ada di discoverhongkong.com. Lalu juga pastinya untuk mencari produk Hong Kong yang muslim friendly juga pastinya bisa ke teman-teman Sobat Ceria juga pastinya. Iya nih Sobat Ceria, setelah kita ngobrol ini dan itu, satu hal yang paling pasti, Hong Kong bukan cuma ramah muslim, tapi juga nyaman, aman, dan penuh pengalaman. Sobat Ceria mau liburan ke Hong Kong nggak usah ribet karena nggak pakai visa ya Kak. Betul. Terus tadi udah dijelasin secara rinci, jadi buruan diamankan seat, nggak harus pikir panjang karena kalau bengong dikit seatnya kosong, habis. Nah, mulai dari masjid, halte, transportasi, sampai tempat-tempat wisata, semuanya bisa dinikmati tanpa was-was nih Sobat Ceria. Terima kasih juga untuk HKTB atas insight-nya, dan buat kamu yang lagi nyari destinasi liburan muslim friendly, pastikan Hong Kong jadi pilihan berikutnya. Gitu ya Kak, doain aku bisa ke Hong Kong. Amin, harus di Hong Kong. Amin, nanti Sobat Ceria bareng, aku juga mau ke Hong Kong nih. Habis lebaran kali ya. Ada lagi Kak? Cukup? Udah cukup. Sobat Ceria, terima kasih banget udah nemenin podcast kita. Aku sama Kak Fajar, dan aku mau makasih banget nih Kak. Terima kasih. Udah ditemenin dan udah ngejelasin sedikit tentang Hong Kong. Bahkan banyak banget tadi ya beberapa pertanyaan yang udah kejawab. Kurang lebihnya mohon maaf Sobat Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Hong Kong. See you. Sampai ketemu di Hong Kong Sobat Ceria.